Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian kedua, ya. Kita lanjutkan ya, mana ya pelajaran kita. Eh, Selanjutnya adalah tadi mesin ya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang money, ya, material, mesin. Sekarang metode. Metode ini adalah tata cara ya, yang bisa diambil digunakan dalam sebuah wirausaha. Ya. Nah, tentunya tata cara ini meliputi berbagai hal ya, entah tata cara pengambilan ide itu sendiri, ya, tata cara memproduksi, tata cara melakukan marketing, tata cara memperlakukan material di sini sehingga mutu material itu menjadi lebih baik. Ya, misalnya seperti tadi contoh, ya, sebelum bambunya itu digunakan, diperlukan dulu mungkin bambunya harus dibersihkan dari binatang-binatang yang mungkin nanti merusak ya di dalamnya, mungkin ada telur-telur rayap dan lain sebagainya, atau bambu tersebut harus disinfektan dulu atau direndam dulu dengan air tertentu dan lain sebagainya. Kayu-kayu itu harus dilakukan sebuah metode tertentu sehingga material itu mendapatkan mutu yang terbaik. Begitu dengan cara kerja mesinnya sendiri, ya mungkin mesinnya nanti, oh ini mesinnya kita buat lagi mesin yang lebih baik, yang cara kerja lebih tinggi, lebih optimal. Nah, itu kan masuk dalam metode cara kerja. Atau bagaimana metode kerja manusianya, bagaimana mengatur SDM-nya, itu juga masuk dalam cara kerja. Bagaimana cara kerja dalam memasarkan, ya. Nah ini jadi cara kerja ini sangat luas ya. Juga bagaimana metode dalam memproduksinya, ya apakah dengan tangan langsung di bagian-bagian tertentu, ya tidak dengan sablon untuk mendapatkan kualitas serta keinginan pasar misalnya ya. Jadi kalau untuk mengamplas, untuk membentuk dan lain sebagainya menggunakan mesin, tapi ketika dalam penggambaran ya pembentukan unsur budaya di dalamnya, maka di situ menggunakan manusia, keterampilan manusia. Itu berarti metode cara kerja ya. Dan yang terakhir adalah market ya. Market ini adalah pemasaran ya. Ini Bapak tambahkan aja di sini ya. Ini pasar ya. Pasar, cara memasarkan ya. Nah, ini ya. Jadi ini juga merupakan potensi yang harus kita, bukan cara masakan, mohon maaf ya. Jadi pasar dan tren ya sini ya, lebih tepatnya tren ya. Jadi market menginginkan apa di situ. Jadi kita perlu melihat potensi market di sini. Misalnya nanti akan ada kegiatan ulang tahun Jakarta. Maka di situ ada market di situ ya, kita perlu memasukkan unsur-unsur membuat sebuah karya, sebuah kerajinan yang memasukkan unsur-unsur budaya dari Betawi ya, misalnya seperti itu dari Jakarta, atau gambar Monas atau apa ya. Nah seperti itu ya, yang mungkin perlu kamu ketahui ya, 6 ini ya: money, material, matching, dan metode serta market ya. Selanjutnya anak sekalian, dalam pertemuan sebelumnya ya, kamu kan sudah belajar, kita sudah belajar bagaimana potensi budaya ya, khususnya budaya dan benda dapat menjadi inspirasi dari suatu usaha kerajinan. Berkaitan hal tersebut ya, maka budaya itu masuk ke dalam sumber daya ya, manusianya dalam hal ini, karena budaya itu sendiri kan dihasilkan oleh manusia ya. Ini jadi yang kedua adalah
metode di sini ya, cara kerjanya ya, di mana manusia perlu melakukan, di mana kamu ya dalam hal ini ya perlu melakukan identifikasi cita rasa sehingga menghasilkan sebuah usaha kerajinan terinspirasi dari budaya dan budaya itu sendiri kan dari manusia ya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan metode yang tepat dan terampil sehingga kualitas kerajinan yang dihasilkan dapat diminati oleh pasar. Jadi dalam kasus kita ini ya, di sini potensi-potensi ini saling berkaitan ya. Tentunya dalam mewujudkan itu ya perlu sebuah modal, sebuah material ya. Dan untuk menguatkannya maka mungkin diperlukan mesin ya, alat-alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ya. Mesinnya ya mulai dari mesin-mesin sederhana ya seperti bor, gergaji putar ya gitu dan lain sebagainya ya. Mesin ini adalah alat ya. Nah selanjutnya adalah bisa kita lihat gambar berikut ya. Ini sini bahwa ada potensi budaya non benda ya ini yang harus kamu identifikasi nanti sebenarnya, walaupun kemarin sudah ya di pertemuan sebelumnya kita melakukan identifikasi potensi budaya ya, dan kamu sudah mencatat ya beberapa hal dan mencari ya, mengidentifikasi ya. Dan di sini budaya non benda digabungkan ya dengan materi yang dimiliki oleh sebuah wirausahawan serta tekniknya. Dalam hal ini teknik ini adalah metode ya. Nah, sehingga dihasilkan sebuah kerajinan yang nanti ya masuk ke dalam pasar. Jadi kerajinan yang dibutuhkan oleh pasar, kerajinan yang diminati oleh pasar, kerajinan yang disukai oleh pasar. Jadi di sini potensi-potensi ini perlu dikelola ya oleh seorang wirausahawan, bagaimana bisa menghasilkan sebuah usaha yang berhasil nanti ya. Nah, jadi ini adalah gambaran dari bagaimana sebuah kerajinan dihasilkannya. Nah, dalam hal ini tentunya kamu perlu belajar ya atau membuat sebuah alur, sebuah sistematis ya, secara sistematis bagaimana kita bisa menghasilkan kerajinan ini. Ya. Karena itu dalam mendapatkan hal tersebut maka Bapak akan berikan tugas ya. Tugasnya adalah mengidentifikasi, mencoba, membuat, menggambarkan sebuah kreasi-kreasi budaya di buku catatanmu. Nanti dibuat saja ya, kamu bisa membuat sebuah bentuk gambar saja ya, gambar yang mengilustrasikan sebuah budaya dan dituangkan pada sebuah media. Medianya ini ya bisa berupa kayu, bambu atau daun-daunan atau apapun nanti ya, sehingga bisa membuat sebuah karya budaya ya. Namun sebelumnya kamu cukup di sini menuliskan saja ya, seperti sketsa atau gambar-gambar yang menunjukkan budaya, yang nanti sketsa atau gambar itu dapat diaplikasikan pada sebuah media datar ya, misalnya kepada sebuah kain atau di triplek ya, atau di media-media lainnya ya yang menarik sehingga bisa dinikmati ya oleh atau diminati ya oleh orang ya, sehingga menjadi sebuah kerajinan ya. Atau misalnya kamu nanti membuat sebuah mangkok ya atau gelas. Nah, gelasnya itu kan ada perlu gambar-gambar. Nah, gambarnya itu gambar-gambar yang terinspirasi dari gambar-gambar yang nanti kamu buat di dalam bukumu ya. Jadi proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dari pencarian ide ya, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi, ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal, menjadi sebuah produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual.
kira-kira seperti itu. Tapi kita sekarang menjadi tugas kamu ini adalah kamu membuat sebuah gambar atau sketsa yang terinspirasi dari budaya dan benda. Di mana sketsa ini nanti dapat diterapkan pada sebuah benda kerajinan, ya. Contoh misalnya di sini gambarnya ada gambar kamu buat di buku kamu ya, nanti gambar ondel-ondel seperti ini ya dari Betawi, atau kamu bisa juga bikin gambar menara ya, menara Banten ya seperti ini khasnya, atau kamu bisa membuat sketsa Monas ya, atau kamu bisa membuat badak bercula satu. Ini contoh ya, ini adalah aplikasi bagaimana sebuah aplikasi ya bisa diletakkan ya, sketsa ini diletakkan pada sebuah cangkir. Tapi nanti kamu nggak harus cangkir ya, kamu nanti misalnya gelas dari bambu ya, nah, terus kamu lukis nanti gelasnya seperti itu ya. Nah lukisannya yang nanti dilukis di buku kamu ini ya, ini contohnya lagi misalkan badak bercula satu, atau contohnya golok ya, dan lain sebagainya. Silahkan kamu mencari inspirasi dari budaya-budaya di sekeliling kamu atau budaya-budaya yang ada di yang suku atau daerah kamu asal ya. Jadi bebas ya, sangat fleksibel, silahkan. Atau mungkin juga batik-batik ya, kamu gambar-gambar batik gitu ya, yang nanti bisa diterapkan di sebuah gelas atau sebuah gantungan kunci dan lain sebagainya nanti ya. Ini Bapak hanya memberikan contoh-contoh saja, jadi tidak harus seperti ini, silahkan kamu cari sendiri. Itulah tugas kamu yang nanti harus kamu lakukan ya. Saya kembalikan lagi ke sini ya. Jadi ini ya, buat sketsa atau gambar yang nanti dapat diterapkan atau diaplikasikan pada sebuah benda kerajinan. Selamat berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.